Saat ini, aku bekerja di sebuah bengkel di kawasan Bandung Utara. Aku terbilang sebagai karyawan baru. Bahkan seingatku, aku baru 3 bulan kerja di sini. Tapi ternyata bukan hanya pengalaman biasa saja yang aku dapati di tempat kerja baruku ini, tapi juga pengalaman mistis yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Tidak seperti biasanya, hari itu kebetulan bengkel sedang sepi. Akibatnya, aku pun hanya duduk bermalas-malasan sambil mengobrol santai bersama temanku. Apalagi didukung dengan cuaca yang sangat mendung. Sepertinya hujan akan turun sebentar lagi. Bahkan petir sudah mulai terdengar. Tepat saat rasa kantukku mulai menyerangku, tiba-tiba aku pun tersadar saat ada sebuah mobil masuk ke pelataran bengkel. Wah, ada pelanggan nih, pikirku. Dan saat aku lihat, aku sempat terkaget karena mobil yang datang adalah sebuah mobil ambulans. Semua pegawai nampaknya enggan untuk menservisnya dan langsung berpencar seolah-olah banyak kegiatan. Tapi sialnya bosku saat itu melihatku. Dia pun langsung menyuruhku menservis mobil ambulans ini. Sebuah mobil ambulan yang terlihat sudah cukup tua dan dibawa oleh seorang laki-laki tua yang tidak banyak bicara. Bahkan dia langsung bertemu dengan bosku dan terlihat berbincang-bincang serius sambil beberapa kali melihat ke arah mobil. Tak berapa lama, laki-laki tua itu pun langsung pergi. Disusul dengan datangnya bosku yang memberitahu kepada aku apa yang harus kulakukan dengan ambulans itu. Tanpa pikir panjang dan berlama-lama, aku mencoba melihat ke seluruh bagian mobil. Dan entah kenapa,
Bulu kuduku sempat merinding seketika. Dan astaga, saat aku buka pintu belakang ambulans ini, aku terkaget ketika mendapati masih ada keranda mayat di dalam mobil itu. Aku mencoba untuk tetap tenang, dan agar cepat selesai, aku langsung menservis mobil ambulans itu. Tidak ada seniorku yang ikut membantu saat itu. Yang ada, mereka malah menakut-nakutiku. Sial, gerutuku pada mereka. Tak berapa lama, hujan pun turun. Suasana menjadi lebih gelap. Sejenak, aku meninggalkan mobil untuk membawa senter. Tapi ketika aku kembali lagi dan kembali masuk lagi ke kolong bagian mobil ambulan ini, suasana pun mendadak mencekam. Aku tiba-tiba mencium bau yang sangat mengganggu. Seperti bau amis darah. Bau itu jelas sekali berasal dari mobil ambulans ini. Walaupun takut, tapi aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Belum sempat aku berpikir, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah mobil. Aku yang sedang berada di bawah mobil mendengar seperti ada orang yang bersuara dan bergerak di dalam mobil. Padahal jelas-jelas hanya ada keranda kosong di dalam mobil ambulans ini. Karena penasaran, aku langsung keluar dari kolong mobil dan buru-buru membuka pintu belakang ambulans ini. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Hanya saja aku yakin kalau keranda mayat itu sekarang posisinya terbalik.
Hari mulai beranjak petang dan semakin gelap. Dan juga mobil belum selesai aku servis. Aku memutuskan untuk menghentikan pekerjaanku. Selain karena takut, aku juga merasa lelah sekali. Lagi pula, aku memang selalu tidur di bengkel. Jadi aku bisa melanjutkannya pagi-pagi sekali. Malam itu, aku meminta temanku untuk menemaniku tidur di bengkel. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini, tidak ada yang mau menemaniku. Mungkin karena ada mobil ambulans itu. Jadinya mereka tidak mau menemaniku menginap di bengkel. Aku pun mengejeknya. Dasar penakut kamu. Tadi siang nakut-nakutin. Tapi sekarang kamu yang takut. Satu persatu mereka pun pulang. Dan malam pun tiba. Hujan telah reda. Udara di luar memang terasa sangat dingin. Namun, dingin ini tak terasa seperti biasanya. Suasana menjadi terasa berbeda. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku pun berusaha berpikir positif. Dan berusaha tidak memikirkan tentang ambulans tua yang terparkir di luar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba saja terbangun ketika suara apa itu? Jangan-jangan itu maling. Aku mengambil senter dan linggis, bersiap untuk keluar dan menghajar maling itu. Aku pun bergegas keluar dari kamar yang letaknya tak jauh dari arah bengkel. Dan saat aku membuka pintu kamar dan melihat ke bengkel, astaga, ternyata tidak ada siapa-siapa. Apa cuma mimpiku saja? Aku menengok ke arah jam yang sudah menunjukkan
pukul 2 dini hari. Aku pun berbalik kembali ke kamar. Dan ya Tuhan, ini nyata ataukah hanya imajinasiku saja? Aku mendengar suara seorang wanita tertawa padaku. Refleks, aku pun melihat ke arah bengkel dan tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya mobil ambulans yang terparkir di tengah bengkel. Senterku menelusuri sekitar bengkel sampai akhirnya di dalam mobil itu aku melihat seperti ada seseorang. Namun karena gelap, jadi tidak begitu jelas. Siapa itu? Perlahan aku coba beranikan diri untuk mendekati mobil itu. Hah? Oi! Siapa tuh? Ada orang nggak sih? Keluar sini! Pikiranku masih bercampur aduk. Tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun mundur dan akan kembali ke kamar. Namun tiba-tiba sepertinya ada seseorang yang buka pintu mobil ambulans itu. Aku yang kaget sontak langsung terjatuh. Badanku sangat lemas dan berat saat itu. Ketika aku menengadahkan kepala dari arah mobil ambulans itu, terlihat sepasang kaki yang sangat kumal turun dari mobil ambulans itu. Aku mencoba berdiri dan berlari. Namun aku tidak bisa. Dan tak lama kemudian, kini mobil ambulans itu pun penuh dengan asap, seperti kabut berwarna putih. Kemudian kabut itu pun mengumpul dan mulai menyerupai sebuah sosok. Saat aku perhatikan, jelas sosok itu seorang perempuan. Wajahnya terlihat rusak dan perempuan itu
menggunakan kaos dan celana jeans, dan di kaosnya masih terlihat bekas darah segar. Dia sekarang menatapku dan kemudian dalam hitungan detik sosok perempuan itu berjalan mendekatiku. Satu kakinya diseret. Dia terlihat terpincang-pincang menuju ke arahku. Dan entah kenapa juga aku tidak dapat menggerakkan badanku. Pelan tapi pasti sosok hantu perempuan itu semakin mendekat. Aku yang takut hanya bisa menutup mata sambil terus membaca doa. Tapi tetap badanku tidak bisa aku gerakkan. Sekarang aku merasakan ada tangan dingin yang memegang pergelangan kakiku. Aku berteriak sejadi-jadinya tanpa berani melihat apa yang ada di depanku. Dan pelan-pelan tangan dingin itu mulai naik ke arah betisku. Dan pada saat aku membuka mataku, wajah rusak penuh darah itu sekarang tepat beberapa inci di depan wajahku. Dan pada saat itu juga aku bisa menggerakkan badanku. Aku langsung berdiri sekuat tenaga dan langsung berlari keluar bengkel. Sampai akhirnya aku pun berhasil keluar dan diam di kios depan bengkel sampai pagi hari. Esokan harinya aku menceritakan semua kejadian yang aku alami semalam. Dan seniorku berkata, itu sudah biasa. Ternyata ini bukan pertama kalinya ambulans itu diservis di sini. Dan setiap ambulans itu diservis di sini, selalu saja ada kejadian aneh dan menyeramkan terjadi. Mobil selesai diservis dan supir ambulans itu hendak membawanya kembali. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya sebelum dia pulang tentang ambulans ini. Dan akhirnya dia baru bercerita kalau mobil ambulans itu baru saja mengantarkan jenazah mayat seorang wanita yang meninggal karena tabrakan.
Dan baru saja dimakamkan kemarin sebelum mobil itu dibawa ke bengkel tempat kerjaku. Terjelaskan sudah kenapa aku mengalami kejadian itu. Dan aku pikir setelah ambulansa lagi di bengkel ini, maka hantu perempuan itu pun akan hilang. Tapi ternyata perkiraanku salah. Sampai saat ini sosok perempuan itu masih sering terlihat setiap sore menjelang malam, berdiri di bawah pohon